Selamat malam para pendengar setia di seluruh Indonesia di Dongeng Aki Rukmah. Selamat mendengarkan dan tetap merdeka. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadinil fatihi lima ukhliko wal khatimi lima syabako nasiril haqi bil haqi wal hadi ila sirotikal mustaqim wa ala alihil haqqo qadrihi wa mix darihil azim amma ba'du. Bapak Ibu, kawan-kawan serta anak cucu Aki dimanapun menyimak dongeng ini, alhamdulillah respon, komentar, masukan tentang obrolan kita yang kemarin-kemarin semakin merebak. Artinya bahwa materi yang kita bahas itu menarik perhatian beberapa orang. Bukan beberapa orang, mungkin banyak orang, tapi ada juga yang tidak komentar. Nah, komentar-komentar ini tidak usah disebut namanya yang mengkomentar. Ngan kalau bisa nyebut Aki eta jijienan atau buatan-buatan Aki juga akan menyebut mohon maaf kepada kawan-kawan yang tidak mau disebut namanya. Ini hanya inisial saja begitu ya. Yang pertama, kita sekarang mendengar sangat viral di media massa, yaitu pernyataan Pak Mendagri Patito Karnapia. Beliau berpidato di satu forum mengatakan bahwa ada biaya stunting. Nah, ini yang gak jelas apakah di satu dinas, satu departemen, satu bagian atau satu mana. Tapi yang jelas ini ada biaya stunting katanya 10 miliar. Anggaran negara nih, anggaran negara ya. Salah satu juga bukan stunting hanya segitu, ini kan banyak. Yang stunting 10 miliar ini katanya 6 miliar dipakai rapat koordinasi, studi banding atau studi tiru dan lain-lain. 6 miliar katanya. Kemudian yang 2 miliar itu sampai kepada sasaran. Mungkin sasaran itu keluarga, ya, ibu hamil atau anak balita. Itu yang 2 miliar. Kemudian katanya untuk apa lagi 2 miliar? 2 miliar adalah untuk bahan evaluasi atau untuk biaya evaluasi. Ini kan keterlaluan. Dan pernyataan dari Ibu Sri Mulyani juga pernah Aki dengar bahwa ada biaya stunting malah jadi pagar kantor. Jadi stuntingnya tidak terurus, pagarnya berubah menjadi bagus. Ini kan salah sasaran. Ini kayaknya yang oleh Bapak Presiden kita sekarang sedang diwanti-wanti. Jangan sampai tidak nyangkut di mana-mana tapi sampai kepada masyarakat. Ini mudah-mudahan begitu. Dari cerita ini Aki suka ingat ke orang tua di kampung Aki dulu, namanya Aki Misin. Almarhum, meninggalnya juga udah lama. Beliau pada zaman penjajahan Belanda itu ya, beliau itu adalah salah satu pamong desa, pemerintah desa. Dia suka bilang ke Aki lagi masih kecil, Jang Maman katanya. Jadi kan Aki suka disebut Jang Maman di kampung karena nama Aki kecil itu Maman gitu ya, bukan Rukman. Diganti itu setelah di SMP. Jang Maman. Nah, kita diajarkan oleh penjajah, oleh Belanda katanya, kalau menangani sesuatu itu lebih banyak rapatnya daripada tindakannya. Jadi benar, kalau itu tidak salah omongan Aki Misin itu ya. Nah, sekarang seperti itu. Jadi Aki juga suka dulu ngobrol bahwa kita yang rapat gizi buruk di hotel, makannya enak, pulang dapat per diem, penggantian ongkos, bisa naik pesawat, tapi yang di bawah tetap. Makanya Aki marah waktu kader-kader kita ditampilkan di Sabuga tentang PPK IPM, para kepala dinas dan para asisten segala macam mencibir kegiatan itu. Aki sampai marah, nunjuk-nunjuk. Aki bilang, duit yang kamu habiskan itu di mana? Di hotel, di mana? Perjalanan. Ini yang mensahkannya, ini yang menghalalkannya.
Sampai begitu. Mereka itu sebetulnya bercanda, tapi melihat Aki serius dan marah, nah dia itu diam. Gitu ya. Ini. Nah, banyak lagi komentar. Yang pertama tidak usah disebut lah ini. Anak Aki nih, sekarang dinasnya di Lampung. Beliau bilang, Ki, betul tidak ada yang pembaruan dari program ini. Malahanan ini belum aja dirilis, sudah di launching, ya, sudah di launching dan baru beberapa hari sudah dievaluasi. Ini benar kemarin kata Pak siapa, canda dari Pak Kaper Jabar, bahwa dalam jangka beberapa hari saja itu sudah dievaluasi. Dan katanya yang mengevaluasinya cukup tegas, agak sedikit marah-marah. Ya, gak apa-apalah. Ini kita cari mana solusi yang paling bagus ya. Itu cara dan teknik serta seni dari pimpinan namanya juga. Ya, itulah. Tidak ada yang baru katanya, baik operasionalnya dan lain sebagainya. Kemudian ada lagi nih tante kita dari kota Bandung ya. Seorang PKB ya, PKB pusat tapi adanya di kota Bandung. Sekarang koordinator, tidak usah disebut namanya begitu ya. Yaitu tante ini bilang bahwa Ki, ini semakin pusing, semakin puyeng di lapangan itu. Kenapa semakin puyeng? Kata Aki. Beliau bilang sekarang harus kembali mencari determinan masalah stunting yang sangat mendasar. Sedangkan solusinya kembali lagi kepada perbaikan gizi. Kalau begitu kita kembali ke awal. Itu kata tante ya, anak Aki juga. Ada malah yang cucu Aki mah seolah-olah ngomongnya kayak gini ya, tidak usah disebutlah namanya. Dia bilang bahwa kita seolah-olah yang punya otoritas, kita seolah-olah yang punya kewenangan, orang lain yang punya pekerjaan. Otoritas, pekerjaan kadang-kadang ini tidak nyambung. Betul katanya, mencari data pun susah karena datanya ada di orang lain, tidak semudah itu. Ini kan koordinasi yang harus kita perbaiki ke depan ya, perbaiki ke depan supaya stunting tidak menjadi isu sentral yang begitu hebat, yang begitu fokus, yang begitu besar mengeluarkan anggaran triliunan, tapi progres laporannya tidak begitu signifikan. Bahkan yang naik lagi beberapa kabupaten itu. Itu mungkin kesalahan kita bersama dan kita perbaiki. Dan ini Aki dari dulu kan. Kenapa ini evaluasi ke Aki? 45 tahun kita menggarap perbaikan gizi ini, tapi malah stunting semakin menambah ya. Kalau tidak menabung pun tidak beranjak begitulah. Ya, tante kita dari Forum Pos KB Desa, dia belajar, Ki, apakah Bangga Kencana itu hanya stunting saja sehingga program-program hulu ya kan itu bagiannya, betul memang bagian ke sini. Program-program hulunya dari Bangga Kencana kita lupakan. Seperti kebijakan itu katanya fokus ke sana. Sebaiknya tetap saja katanya kita berada pada jalur misalnya KIE. Ya KIE program KB ya fokus nanti pada stunting. Penggarapan kampung KB diutamakan, yang paling utama adalah pencegahan stunting dan lain sebagainya sehingga tupoksi kita seolah-olah tidak pindah. Sebetulnya sekarang juga tidak pindah, hanya karena terlalu serius fokus pada satu fokus sehingga kan tetap itu stunting itu penyebabnya adalah kawin muda, penyebabnya itu adalah banyak anak, terus ada ekonomi keluarga, kan itu yang sedang kita garap. Kenapa tidak itu dulu ya yang dibesarkan sehingga kita semua ini menjadi runtut sesuai dengan mekanisme operasional yang sudah kita bakukan puluhan tahun. Dan kita harus perbaiki bagaimana dengan situasi dan kondisi. Kalau pernyataan Pak Mendagri, kalau pernyataan Ibu Menkeu itu benar, berarti kita bukan kemajuan, kita kemunduran. Seolah-olah kita itu tahu tujuan tapi pakai jalannya berliku-liku. Kenapa kita ke Jakarta itu tidak pakai jalan tol saja?
Kenapa harus muter dulu ke Bogor, ke Sukabumi atau ke Cianjur, kemudian balik lagi, nanti keluar malah dari Tangerang gitu. Padahal tujuan kita Jakarta. Itu saja tambahan dari Aki malam ini. Insya Allah ini akan banyak yang semakin bertanya. Tadi juga Pak Made respon ke Aki, katanya terima kasih kepada semua yang memberikan masukan-masukan yang kita harus jalankan. Karena kita mendongeng ini bukan untuk ke belakang, itu hanya untuk perbandingan saja. Kita itu berpikirnya ke depan. Hari esok harus lebih elok, hari lusa harus lebih cerah, dan hari mendatang harus lebih cemerlang. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.